Haleluya, selamat pagi, selamat beribadah bersama kami di GBI Philadelphia. Seberapa dari kita yang hadir pada hari ini ingin mengasihi Tuhan lebih lagi? Mari angkat tanganmu. Mari lambaikan tangan, katakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bawa hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa miliki Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab ini sebagai ucapan rasa terima kasih kami kepada Engkau, kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Kami ingin lebih meninggikan Engkau di atas segalanya Bapa. Dan kami percaya ketika kami meninggikan nama Tuhan, maka di situ Tuhan hadir akan melawat setiap pribadi lepas pribadi bagai begini. Kami bersyukur Bapa, berkati kami maupun umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tibakan tempat ini untuk kami bisa kembali bersama untuk kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, segala puji syukur. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, mari naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Kau, sebab Yesuslah yang kami puja di dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat tanganmu, katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dari awal kita mau katakan, Yesus kami sembah. Biar jemaat saja katakan, kami ingin memuji, menyembah Kau pada pagi hari ini. Karena kami percaya Kau adalah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Oleh sebab ini kami ada saat ini, kami mau berdiri dan kami mau meninggikan Kau di atas segalanya. Bersama-sama katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji
penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati kita mau katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi jemaat saya undang bangkit berdiri, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kalau kau mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan kami hadir pada pagi hari ini. Kami ingin meninggikan Kau lebih dari segalanya. Ya. Sembah dan puji. Yes. Sekali lagi biar jemaat saja dengan segenap hati katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan senang hati katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Ya masyapa karabala masyana. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu pada pagi hari. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami muliakan. Datanglah kerajaan-Mu, terjadilah segala puji syukur. Semua umat bertekuk tangan menyembah-Mu, Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Tiara basala pakara pasana pak. Oh haleluya. Bangun rohmu, bangun rohmu. Tiara basaka baba baba malam. Siaka para malam sana malam. Lebih lagi sembah Tuhan, lebih lagi tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sebab bagi dia segala pujian, hormat, serta syukur kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan dengan segenap hati. Ini kami Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian serta hormat syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan sorak-sorak yang terbaik. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagimu. Lebih lagi kami lebih bersuka cita. Dan siapkan hati kami untuk kami lebih lagi memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat suat yang siap memuji Tuhan katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Sambil beri salam kanan kiri, katakan Tuhan itu baik. 2-3 orang ya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Karena Tuhan yang layak ditinggikan, Dia di atas segalanya. Terpujilah nama Tuhan, katakan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dari awal katakan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Bersama dengan umat-Mu kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan dari awal, katakan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tangan, katakan glory, glory. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, gloria. Biar jemaat saja katakan, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, gloria. Sekali lagi katakan, gloria. Mari saya undang makin berdiri Bapak Ibu. Sambil lambaikan tanganmu katakan gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, gloria. Katakan, gloria. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dan Dia akan siap untuk menjemput kita di awan-awan. Amin. Dan kita percaya bahwa suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Bapa kita di surga. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara. Mari Bapak Ibu coba katakan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Katakan, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar hanyalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kita rindu bersama dengan Bapak kita, rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dari awal kita katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang katakan, saya rindu, kau rindu, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemuan di udara. Katakan girang-girang, girang-girang ada sirang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bagi, Yesus Raja, Yesus bagi, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka. Katakan, Yesus bagi,
Yesus aja, Yesus bagi. Dari awal biar jemaat saja katakan. Biarlah sukacita meliputi setiap momentmu pada pagi hari ini. Katakan, Yesus bagi, Yesus aja, Yesus bagi, Yesus. Dengan sukacita katakan, segenap hati katakan, Yesus bagi, Yesus aja, Yesus bagi. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus bagi, Yesus aja, Yesus bagi, Yesus aja, Yesus aja. Sekali lagi katakan, Yesus aja. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mau belajar untuk kami lebih setia lagi mengikut Engkau Tuhan. Meskipun di dalam keadaan dunia ini yang tidak menentu, namun kami mau percaya untuk kami tetap mengikut Engkau sampai selama-lama-lamanya. Ini penyataan setiap umat-Mu pada pagi hari ini, untuk kami mau tetap setia mengikut Engkau. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kami mau belajar untuk tetap setia kepada Engkau. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita
dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam setiap keadaan kehidupan kami yang penuh dengan liku, namun kita mau tetap percaya untuk melihat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Bawa hatimu untuk selalu tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bawa setiap permasalahanmu pada pagi hari ini datang kepada Tuhan. Katakan bahwa aku mengasihimu Tuhan. Katakan aku ingin mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Walaupun silih berganti penderitaan yang kami hadapin, namun kami mau tetap percaya untuk selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, Bapak. Bapak Ibu yang lebih ingin mengasihi Tuhan lebih lagi, mari saya undang bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Katakan ini menjadi penyataan hatimu. Untuk kami tetap mau setia sampai selama-lamanya. Dengan hati katakan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Penderitaan yang saudara hadapi saat ini hanya sifatnya sementara. Suatu saat kita akan bertemu dengan Bapa kita di surga. Sampai selama. Oleh sebab itu, mari bangun rohmu, bangkitkan semangatmu tetap semakin mengasihi Tuhan lebih. Hidup Yesus saya menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi, saya mau ikut. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorak kembali lagi. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Allah yang bertata di atas kerajaan surga. Bagimu segala pujian. Ini segenap hati kami, pujian kami, penyembahan kami. Biarlah ini menjadi korban yang sempurna bagi Engkau ya Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu, agar kami pulang dengan satu berkat yang luar biasa dari Engkau Bapa. Kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan pada hambanya. Terpujilah Tuhan yang menyertai langkah-langkah Bapak Ibu kami hamba-hamba Tuhan sampai pertemuan yang indah dan mesra di rumah Tuhan pagi hari ini. Beri tepuk tangan ke sukacita kita kepada Tuhan. Shalom saudara-saudara. Baru belakangan ini saudara ya,
saya menemukan arti shalom. Ternyata shalom bukan dari bahasa Ibrani, saudara-saudara. Shalom berasal dari bahasa Ugarit, salah satu bahasa Mesopotamia. Kalau Bapak Ibu mempelajari, memperdalam Perjanjian Lama, apalagi sampai jenjang S3, itu harus menguasai 6 bahasa Semitik, bahasa Mesopotamia. Salah satunya adalah bahasa Ugarit. Sejauh yang saya tahu di Indonesia ini, saya baru tahu hanya satu orang teman saya yang dulu sama-sama mengajar di STT Cipanas, Franz Bala namanya, menguasai bahasa itu. Ternyata shalom itu dari salamu, bahasa Ugarit yang artinya utuh, original. Bila bertemu di jalan maka salamu diucapkan, masih utuh nggak kamu? Masih setia nggak kamu? Masih original nggak kamu? Masih nggak lupa sejarah nggak kamu? Masih mensyukuri nggak anugerah Tuhan? Lalu dalam perkembangan masyarakat Yahudi, shalom itu juga ditanyakan pada tamu yang datang, selamatkan. Atau lama tidak bertemu. Saudara-saudara, shalom itu lalu juga berarti paling cocok kalau saya pulang ke Jawa Timur ketemu dengan teman-teman lama dulu, saudara. Waras tawamu. Kadang-kadang ada yang jawab gini, saudara. Teko njobo awakku ketok seger, jerune remuk, saudara. Yang mau ditanyakan adalah the complete situasi utuh. Masih ingat nggak sejarah? Masih ingat nggak bahasa ibumu? Jangan baru setahun di Jakarta jadi buren, pulang-pulang udah nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Madura, saudara. Salah satu incaran saya, kerinduan saya datang ke Rogo Jambi ini, saudara, adalah ingin kembali kepada masa dulu, masa kecil saya. Nenek saya, mak Tio Bungi itu tinggalnya persis di sebelah ini. Kemarin ketemu beberapa orang ya. Saya masih ingat-ingat ada namanya Mak Tuikim. Nah, anaknya ada kemarin, saudara ya. Ada Mak Co ya. Ketemu juga mantunya ya. Banyak hamba-hamba Tuhan itu sebetulnya berasal dari Rogo Jambi yang saya tahu, saudara ya. Selain ada keluarga saya panggil Kong Gewat, Mak Gewat yang dulu jualan rujak cingur itu ya. Ada juga Kong Kingwat yang kemudian jadi pendeta GBPS di Sepanjang, saudara, yang sekarang dilanjutkan oleh cucunya ya. Dulu ada Om Jun Sui dan pendeta almarhum Sakaria dari Caruban, dari sini juga, saudara. Bahkan keluarganya Yeremia Rim itu dulu banyak ya di sekitar Rogo Jambi ini, saudara. Ya. Nah, saya kembali kepada pertanyaan tadi, masih komplit nggak kita? Masih spesial nggak kita di hadapan Tuhan?
Pagi yang diberkati nih saudara, saya mau berbicara tentang you are so special. Anda dan saya, kita semua ini adalah private-nya Tuhan, privasinya Tuhan, pribadiannya Tuhan. Apapun keadaan kita. Mari kita baca Matius 25, saudara, mulai ayat kita yang pertama. Matius 25 mulai ayat kita yang pertama dalam perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saudara sudah mendapatkannya? Nek sudah bareng-bareng bilang, gitu saudara. Sudah saudara ya? Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Aduh, sebentar. Ini biasa juga. Maaf saudara ya, sebentar. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli. Di situ saya ulangi 9A ini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Minyak, saudara-saudara. Wih, sangat pribadi ya bagi 5 perawan yang pintar. Kenapa disebut pintar? Karena tahu mana yang privacy, mana yang tidak boleh dibuang, diberikan, digadaikan, mana yang dikip, dijaga, dirawat. Pintar. Yang bodoh, saudara-saudara,
serampangan. No attention at all. Tidak punya perhatian sama sekali. Persiapannya menyambut mempelai. Mungkin yang detil. Tapi tidak ada hubungannya dengan minyak. Tidak ada hubungannya dengan kuasa. Tidak ada hubungannya dengan persiapan. Bertemu mempelai pria. Apa yang kita persiapkan? Sekali hanya untuk hidup yang kata Mazmur 70, 80 tahun. Sesudah itu kesusahan. But the everlasting life, hidup sesudah itu yang no limitation. Tidak ada batas. Kita nggak peduli. Nah, saudara, 5 perawan yang pintar ini tegas. No way. Tidak. Atas nama persahabatan, tidak. Atas nama kasih Allah, tidak. Belilah di kampung-kampung. Kalau aku bagi, nggak cukup untuk kami. And nggak cukup untukmu. Tegas. Why? Kenapa? Karena minyak itu sesuatu yang sangat pribadi ya. Sesuatu yang sangat personal. Sesuatu yang sangat me. Aku nggak boleh dibagi. Ini. Banyak hal-hal yang murah. Bergeletakan di mana-mana. Tapi sangat pribadi. Di Indonesia ini kita punya kebiasaan saling menolong, saling meminjam. Tetangga saudara satu saat mengetuk pintu, aku tak pinjam ondomu ya, mau ganti lampu, silakan. Mungkin seorang bapak-bapak, aku tak pinjam mobilmu, istriku kayaknya udah waktunya melahirkan. Silakan. Tapi kalau ada tetangga yang nggak tahu diri, masuk ke rumah saudara, saudara baru keluar dari kamar mandi. Cik, aku pinjam sikat gigimu ya. Boleh nggak saudara? Boleh nggak? Sarung. Itu ndak etis. Berapa sih sikat gigi? Murah. Tapi itu pribadiamu. Itu privat. Lihat saudara keluar dari kamar mandi, aku tak pinjam andukmu ya. Ada yang tidak boleh. Ada yang kau harus tegas berkata, ini punya aku pribadi, tidak boleh dipakai orang. Ya. Tiap orang pasti punya hal-hal yang pribadi ya. Saya juga punya saudara. Ya. Buku misalkan saudara. Apalagi buku-buku yang saya beli di luar negeri dan sekarang sudah out of publish. Gak terbit. Ya. Dan saya kapok meminjamkan buku saja. Ada teman saya yang sekarang di Waingapu, mungkin Pak Rudi kenal, Pendeta Andreasani. Ya. Satu saya pinjam buku saya saja. Saya tagih. Gampang ntar lu ke Waingapu, balikin buku lu. Ya. Saya ke Waingapu saja. Saya cari. Ketemu buku saya senang. Di halaman depannya tuh ada tulisannya, kenang-kenangan dari sahabat saya, Pendeta Yohanes Setiawan, untuk hambanya di pedalaman yang sulit cari buku. Coba, saudara, ditulisi seperti itu, saudara. Terus saya suruh apa, saudara? Kapok, saudara. Ya. Udah lu ambil aja, males gua. Udah, ambil aja. Ngelihat mukanya buku ini gua udah males banget. Tuhan pun ternyata sudah memberikan banyak hal-hal yang privasi, personal, pribadi, yang nggak boleh saudara
Tuker-tuker atau iri dengan orang lain. Kok enggak? Pribadi. Saya mulai saja. Diri sendiri. Diri sendiri. Konon ada cerita di Israel. Waktu Tuhan selesai mencetak manusia, cetakannya itu dibuang. Selesai dibuang. Supaya setiap orang tidak sama. Supaya setiap orang betul-betul atas desain karpe Gusti Allah sendiri. Saudara, wah, kita kadang-kala banyak pertengkaran karena iri, dengki. Banyak pertengkaran karena kalau bisa aku juga punya seperti yang dipunya orang lain. Padahal yang kau punya, saudara, sangat berharga. Diri sendiri. Saudara tanya Pak polisi sidik jari, hanya satu saudara. Diri sendiri. Diri sendiri ini diinsertkan oleh Tuhan. Dimasukkan oleh Tuhan. Hal-hal yang sangat privasi. Ya saya gabung saja saudara-saudara. Iman. Saya gandengkan dengan apa yang diklaim oleh Thomas Aquinas, teolog abad pertengahan, sebagai satu paket. Akal budi. Akal budi itu utek. Gak cuma pikiran kritis. Akal budi itu bahasa Ibrani-nya hokmah, hikmat. Kapan saudara ketemu hikmat? Di dalam perjanjian baru. Dabar Yahweh, logos, hikmat. Iman tanpa hikmat kering, saudara-saudara, kering. Hafalan, katekismus, hafalan. Hikmat. Hikmat itu yang menyuruh saudara kalau keblinger satu ayat sampai saudara jadi ekstrim, kamu kembalilah ke nafas Alkitab yang asli. Itu hikmah. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sangat privacy. Saudara-saudara. Hikmat, akal, budi, itu yang harus kita galakkan saudara-saudara. Kenapa? Yang namanya gangguan jiwa, yang namanya penyakit jiwa, sekarang itu mengerikan. Saudara lebih suka KKR, sakit-sakit fisik, lumpuh berjalan, gangguan jiwa. Penelitian Departemen Kesehatan, dari 5 orang saudara-saudara, 1 kena gangguan jiwa. Dari 5 orang. Saudara enggak ada apa-apa, ceklek, gangguan jiwa ternyata saudara-saudara. Nah, tapi kenapa? Karena banyak iman yang kering. Kenapa? Karena banyak iman hafalan. Kenapa? Karena banyak iman tiru-tiru. Tapi kalau saudara digabungkan dengan hikmat Allah, hikmah, selalu rindu akan firman-Nya, selalu rindu akan persekutuan dengannya. Ibadah kita ini saudara. Tadi dengan lagu lama sekali, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, pertemuan yang bebas gosip, pertemuan yang bebas nyinyir-menyinyir, indah sekali saudara. Lalu harap, kasih, itu satu paket, pengharapan saudara. Penting sekali, indah hidup ini kalau kita punya pengharapan. Binatang saudara, tidak pernah kan saudara dengar ada binatang bunuh diri? Pernah? Pernah saudara? Gajah menjatuhkan diri dari lantai 32. Bunyinya kayak apa saudara? Sapi menjelang Idul Adha, gue stres kereta lewat, mati ada? Enggak, binatang tidak bunuh diri. Saudara
manusia bunuh diri. Karena manusia itu punya pengharapan. Dan manakala pengharapannya tidak terwujud nyata. Itu. Binatang gak diatur oleh itu. Diatur oleh siklus alam. Binatang bisa, ular misalnya, bisa tidur selama 3 bulan setelah makan. Itu binatang. Tapi kita, privasinya Tuhan. Tuhan kasih pengharapan. Walaupun kadang-kadang kita bilang di ujung tanduk. Pengharapan itu saudara-saudara. Banyak orang yang stres. Ekonomi kurang menjanjikan. Pemerintahan baru lelet. Tapi kau punya pengharapan. Semua pintu bisa tertutup. Bisa. Tapi yakin saudara, pintu sebelah atas tidak pernah tertutup. Aminnya mana saudara? Amin kok dipaksa sih? Wah, pintu sebelah atas tidak pernah tertutup. Dan kalau kau lihat langit, seperti Stefanus melihat langit. Langit tanpa batas. Tanpa batas. Bahkan dia lihat pintu surga terbuka. Pengharapan. Seorang dokter di perairan Seram bertugas, kapalnya karam. Berhari-hari dia cuma minum infus, saudara. Untung infus vitamin. Apa? Bukan infusnya itu. Pengharapan. Aku ingin ketemu suami dan anak-anak. Pengharapan itu, saudara. Pengharapan itulah yang membuat di akhirnya selamat dan berdoa. Sesuatu kalau ada, kenapa? Kenapa saudara disembuhkan? Kenapa saudara diberkati? Kejar, kenapa? Kenapa? Bukan lalu sombong, saudara. Bukan di kesaksiannya sombong. Satu kampung kebakaran, cuma saya yang selamat, saudara. Untuk apa? Nah, saudara, pengharapan, saudara. Kasih. Satu paket ini, saudara. Kalau ke Jakarta, saudara, saya sedih. Banyak gereja-gereja di Jakarta. Sekarang melupakan ini. Yang diingat itu adalah apa, saudara? Jaringan. Yang diingat itu adalah apa, saudara? Invest. Kelapa Gading itu coba. Bersyukur. Kalau kita masih bisa punya pengharapan. Bersyukur. Kita seperti jemaat yang murah-murah. Bersyukur. Dan ada yang satu pun tahu siapa nama gembala jemaat yang mula-mula. You tidak perlu tahu dan tidak usah tahu. Karena setiap orang merasa sebagai privasinya Tuhan. Setiap orang merasa aku alatnya Tuhan. Bekerja. Wih, betul saudara. Iman, harap, kasih karunia yang nyata. Itu disebut anugerah yang menyelamatkan. Anugerah Allah. Tapi ada anugerah yang sangat berguna, yang sangat memberi daya hidup, yang sangat membuat hidup ini saudara-saudara gairah. Apa itu saudara? Saya kasih tahu. Kesalahan. Asal kau tidak terkepung oleh rasa bersalah seumur hidup. Kesalahan mendorong engkau untuk periksa diri. Mendorong engkau untuk mencari waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu Kristen yang sesungguhnya. Nakamura, seorang teolog Jepang, dia berkata, waktu dia berangkat ke Amerika untuk belajar, kecewa berat, saudara. Lihat orang Kristen kumpul kebo, Buffalo meeting katanya, saudara ya. Lihat orang Kristen judi, mabuk-mabukan, dia kecewa. There must be different kalau gitu, harus beda. Just Christian dengan Kristendom. Saya selalu kaitkan dengan kingdom kerajaan. Sungguh-sungguh
kepribadiannya Kristus. Sungguh-sungguh. Kristendom, sadar dirinya. Tidak perlu gembala, saudara. Tidak perlu jemaat kemudian riwa-riwi. Ya, tak pandang dari gereja mana. Ya, itu gelandangan rohani, saudara. Kristendom, Kristus, sangat nyata. Ini tubuhku, ini darahku. Dus, aku ini kejadian yang baru. Aku ini keturunan yang baru. Makan tubuh, minum darah. Siapa saya? Saya keturunan yang baru. Enggak saya risaukan lagi seperti di dunia ini. Lu jenggoren apa ini ren? Apa meniren? Enggak. Ciptaan yang baru. Saudara dikasih Tuhan. Tadi masalah pertobatan, cari Tuhan, umur panjang itu disematkan kepada kita, saudara-saudara, disematkan kepada kita karena jenengan, saudara-saudara sekalian, pribadinya Allah. Pribadinya Allah. Yang kedua, setelah pribadinya Allah, tentu tadi ada rasa bersalah, ada juga pengampunan, saudara. Ya. Nah, yang kedua, keluarga. Pribadi ngumpul menjadi keluarga. Ayo keluarga yang cerah gitu, saudara ya. Jangan sariawan semua itu. Keluarga. Sudah yang dikasih Tuhan. Semua yang ada di pemerintahan itu semua dimulai dari keluarga. Saudara ngajari anakmu berhitung 1 sampai 10 pakai jari tangan. Itu apa, saudara? Departemen Pendidikan. Hitungannya sampai 20, pinjam jari kaki. Hitungannya sampai ke 30, pinjam jarinya suster atau jari. Departemen Pendidikan. Di rumah. Kau ajari anakmu berdoa. Berdoa untuk makan. Sayangnya dulu waktu saya masih kecil. Sekarang difoto dulu. Difoto dulu, lalu diupload ke Yayang katanya, saudara-saudara. Ya. Itu Departemen Agama. Apalagi, saudara, dulu ada mata pelajaran budi pekerti dengan tolong. Ya. Terus didukung lagu-lagunya Ibu Sud dulu, saudara, sangat mendidik anak. Alam semesta. Ya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Pergi belajar. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Oh ibu dan ayah, mana jatahku? Ku pergi belajar, pulangnya enggak tentu. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Sekarang lawan guru, tempeleng teman. Itulah tandanya kau anak bajingan. Sekarang, saudara. Dulu lagu-lagunya memuja alam, ngajak anak-anak bermain. Ya. Ku ambil bulu sebatang, ku raut sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar.
ku jadikan layang-layang. Sekarang kan enggak. Sekarang kan ku ambil tongsis sebatang, ku angkat panjang-panjang, ku angkat, ku foto berulang-ulang. Ya itu tadi. Lalu ku upload ke Yayang. Itu saja sekarang. Keluarga. Sekarang masa digantikan Grab. Hilang semua yang sangat personal, yang sangat berharga. Sehingga ketika anakmu keluar negeri, dia telepon, "Mom, I miss your cook, I miss your masak." Wah, keluarga. Maka Paulus berpesan kepada Titus dan Timotius, lu kalau pilih majelis, lihat keluarga. Pastor saya, Pastor Huang, ditanya anak-anak, Romo, bagaimana memilih jodoh? Romo Huang yang tidak menikah berkata, lihat keluarganya, terutama ibunya. Terutama ibunya. Di rumah itu, saudara, sangat pribadi. Kayak siapa anaknya? Oh kayak papai, pribadi kan. Oh mulutnya kayak mamai, pribadi. Nah, kayak tonggoe kan cilaka, saudara. Ya. Kayak mamai. Di itu. Maka Yesus pun menampilkan diri sebagai keluarga. Allah pun menampilkan diri sebagai keluarga. Di hari Pentakosta itu, Allah menampilkan sebagai keluarga yang menerima tamunya dari Media Parsi, dari Syria, dan diberikan bahasa yang baru. Kita juga, Yesus pun 2-3 orang berkumpul, aku hadir, aku melawan, aku ngerti susah hati. Curhat sama aku. Jangan sama orang lain. Juga jangan sama orang Kristen. Ya kalau nggak kepepet, nggak usah. Sungguhan lu, cuma lu tok yang tahu ya. Cuma lu tok, tolong. Akhirnya satu RT ketahu semua. Sak gereja ngerti kabeh. Gereja yang lain juga ngerti. Dikeluar. Itu saudara. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan yang sangat penting untuk masa depan anak-anak belajar. Masihkah meja makan kita berfungsi, saudara-saudara, sebagai meja makan yang anak-anak bisa ngerti, oh ini tubuhku, ini darahku, hidangan Yesus kepada murid. Orang tua pun memberikan hidangan dengan darahnya, dengan jantungnya, dengan hidupnya, apa saja untuk sebuah keluarga. Nah, apa yang terjadi, saudara? Sekarang ini anak-anak kita kasihan sekali, saudara, kasihan. Ya. Dibantras oleh teknologi komputer, ya, AI, semua, saudara. Gak ada rasa yang menggetarkan hidupnya. Majalah Psychology Today di Amerika membuat survei. Kalau anak itu makan makanan ibu, berpisah di stasiun kereta api dengan ayah ibu dan dipeluk, rata-rata anak itu lebih benar dari anak yang tidak mempunyai momen seperti itu. Seorang anak mengeluh, "Mah, papa itu loh, aku pergi, kok nggak pernah aku dipeluk, kok nggak pernah say something." Tak kasih tahu ya, nanti setelah kereta berangkat, papamu tuh tidak mau pulang, nangis. Apa iya, Ma? Itu juga sesuatu yang pribadi ya. Masih ada nggak tangisan seperti itu? Masih ada nggak? Masih ada. Ya.
Saudara dikasih Tuhan. Ya. Anugerah keluarga. Saya merasa, saya sampai detik ini, saya juga dibentuk, dibesarkan oleh ibu saya, mama saya, termasuk mak piupun saya yang pernah tinggal di Rogo Jambi, yang cinta pelayanan, cinta hamba-hamba Tuhan. Ya. Dulu di Rogo Jambi ini ada pendeta Tombing yang kemudian pulang ke Belanda, ada Opa Manurung yang kemudian menjadi ayah rohani ibu saya. Ya. Ayah rohaninya juga mungkin Cik Lelek dan yang lain-lain sebagainya. Saudara. Itu. Wah. Sekarang saudara, yang kurang ajar sama pendeta banyak. Tapi dulu kita dibentuk eman, hormat. Ya. Yang ketiga saudara, tadi kan sudah keluarga. Yang sangat privacy ini adalah gereja. 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 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Gereja. Oh, alangkah indah dan eloknya saudara bersaudara bersekutu. Itu saudara-saudara gambaran gereja. Satu komunitas itu saudara-saudara. Satu komunitas. Merasakan panen tiba. Yang punya panen berhasil memanggil saudara-saudaranya yang palingnya gagal. Ayo keluar, ayo keluar, ayo keluar. Kata keluar itulah asal mulanya gereja. Keluar. Lalu yang punya panen itu menyelenggarakan ritual persepuluh, disaksikan. Gak kayak sekarang persepuluh menjadi alat kekuasaan, alat untuk men-skor seorang, alat untuk men-skor pejabat. Indah sekali, saudara-saudara, dibawa ke depan sambil mendoakan yang belum bisa memberi persepuluhan. Saudara bersaudara, ya. Ada perselisihan, ada pertengkaran, ada. Seperti di keluarga, ya. Seperti saya dan istri kalau mau keluar makan, saya tukaran di sini, saudara. Karena saya itu maunya ya murah-murah, ya, kayak kepiting saus tiram misalkan, kalau si guyu ya, sup disit gitu ya. Jadi saya maunya yang aneh-aneh, yang di telinga tuh enggak enak, ya. Tempe penyet, ya. Udah tempe ngenes penyet lagi, ya. Tapi tetap bisa diselesaikan, tetap bisa diselesaikan. Nah, tidak perlu sepersepuluh dari sebuah akar kata yang berarti supaya diingat akan Tuhan, supaya kau yang diberkati, kau yang diberikan melimpah, tidak kurang ajar, dan ingat pada Sang host, tuan rumah yang menciptakan rumah. Dia tuan rumah yang baik, tidak boleh sampai kekurangan. Itu supaya diingat akan Tuhan. Nah, pujian-pujian itu semua bersifat privacy. Dulu sempat ada teori, saudara, pokoknya enggak penyembahan, pokoknya enggak lagu baru, Tuhan enggak terima. Sorry, Tuhan terima, saudara, Tuhan terima. Tentang lagu-lagu lama. Tidak peduli orang lain. Bagi dia, pujian itu sangat privacy dan berbicara. Dulu waktu saya melayani di Tumpang, SMA, di Bapak Rohani saya berita Ben Budiar. Ya. Itu ada mbok-mbok naik dokat. Tidak pernah sandalan, saudara.
Datang kebaktian, keringetan kabeh. Senangannya lagu, sekarang saya sudah bebas. Tapi lek dia nyanyi, sak gereja ketawa semua saudara. Wis suaranya banter, bunyinya gini saudara. Sekarang saya gibas-gibas, sekarang saya gibas-gibas. Wih, saya ingat itu. Tuhan peduli. Enggak proper bahasa Indonesianya. Dia nyanyi dengan privacy. Dia nyanyi dengan urapan. Dia nyanyi dengan jiwa personal jiwanya. Mau gibas-gibas, mau gabus-gabus. Itu urusan Tuhan. Sekarang banyak diurusi macam-macam. Tritunggal, duit tunggal, satu tunggal. Kenapa saudara-saudara di gereja? Sekarang diurusi. Salah. Yahweh, mesti Yehova. Yehova. Kenapa? Yang gitu-gitu itu saudara-saudara. Membuat gereja terpecah-pecah pada satu tubuh saudara-saudara. Di gereja itu saudara-saudara, ya, ada terapi yang gak kelihatan. Saya lihat encim-encim mama berdoa. Seorang yang menciptakan lagu yang asal mulanya misionaris tapi tidak diberangkatkan karena badan misinya bangkrut untuk ke Tiongkok. Dia marah kepada Tuhan. Sampai dia hadir di satu ibadah. Ada nenek-nenek yang berkata, Tuhan, aku sudah tua, ajarkan aku untuk menuruti maumu, menurut kehendakmu. Sampai akhir wanita ini tertempelak, tersenyum. Kenapa dia bisa? Aku kok gak bisa? Aku marah pada Tuhan. Sampai di rumah saudara-saudara, ia sadar. Lalu ia menulis, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunaku. Itu. Jangan karepmu. Tanahnya. Yahweh itu adalah Allah sekutu umat. Allah dalam ibadah. Tapi kalau dipersoalkan Allah dalam pertengkaran, tidak jadi berkat saudara. Yahweh itu sekutunya umat. Dia membela kita. Dia tahu siapa kita. Kita tidak sanggup. Tahu siapa kita. Disembuhkan luka-luka kita saudara. Disembuhkan. Mesra sekali. Mesra sekali. Aku akan menyertai engkau hingga kesudahan alam. Itu sangat mesra. Lebih mesra dari kemesraan. Ini pret. Janganlah cepat berlalu. Sing pegatan artis-artis itu banyak. Mau kawin, biar kehendak yang di atas. Udah maunya yang di atas. Mau pegatan, juga maunya yang di atas. Kayaknya kepingin seserah. Tapi di gereja itu saudara-saudara. Betul tadi. Tidak perlu tahu siapa nama gembala cuma. Karena masing-masing Kristendom, masing-masing Yesus di dalamku. Jadi seperti Yakub melihat Esau, di mataku aku melihatmu seperti melihat wajah Allah. Itu saudara. Gereja. Yang namanya hadirat Tuhan itu bukan bikin-bikin. Hadirat itu karena pertemuan itu saja. Karena pertemuan itu. Saya diberkati. Saya diberkati. Saya diberkati. Bukan seperti sekarang. Gak diangkat jadi majelis satu teman. Oh sana welcome. Sana putar saja. Ketemu orang-orang itu juga. Ketemu orang-orang itu juga. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Waktu kita berbakti,
ada yang nggak bisa kita dapatkan dari dunia. Setiap hari jutaan sel dalam hidupmu itu rusak. Tapi waktu tadi kau memuji Tuhan, waktu kau menyanyi, waktu kau berjanji, saya mau iring Yesus. Jutaan sel tubuhmu yang rusak itu, detik ini juga saat kau menyanyi, diganti oleh Tuhan. Nah ini amin yang menyenangkan saudara. Aduh ya. Diganti oleh Tuhan. Nah saudara. Yang berikut, daerah, wilayah. Saya baru saja sangat mengenal wilayah itu. Murid-murid Yesus dari daerah Tasik, Galilea, kasar. Karena kalau dekat pantai rumahnya, suaranya harus mengatasi gelombang. Maka rata-rata kayak teriak, kasar. Tapi murid-murid Kristus itu saudara, Yesus mau meninggalkan mereka. Aduh, satukan mereka ya Bapak. Nitip ke. Nah, daerah yang tadi saya sebut Galilea itu juga punya peranan besar bagi murid-murid di kemudian hari. Menantang badai, ya. Lalu bertemu Kristus. Sama sekarang daerah. Dulu saya rada malu saja, Jakarta terpelajar. Ya. Kalau ngaku dari Madura atau dari daerah Madura, saya bilangnya, lu dari mana? Gua dari Surabaya. Ya. Padahal Surabaya saya belusuk lagi Keraksaan, saudara. Keraksaan saya belusuk lagi Paiton kadang-kadang saya. Madura, saudara. Orang Madura itu kenapa? Karena orang Madura itu rasanya kok denyek gitu, saudara. Wis maaf, hempen. Nggak mau salah lagi, saudara ya. Itu kan orang Madura, saudara ya kan. Contohnya ada pedagang jeruk orang Madura, saudara ya. Ada ibu-ibu datang, bang jeruk lu manis-manis. Oh, kalau jeruk saya pasti manis bu, jeruk saya. Sampai di rumah kecut semua, saudara. Marahlah ibu ini. Datang orang Madura, bang lu penipu ya. Jeruk tiga-tiganya enggak ada yang manis, kecut kan. Orang Madura tenang aja, saudara, tenang. Aduh bu, ibu masih mending cuma 3 biji. Saya ini 3 keranjang bu. Ya. Itu konotasi untuk orang Madura, saudara. Ya. Pedagang Madura jualan semangka, saudara. Ada orang Batak yang mau pulang. Bang, manis nggak semangka? Manis, manis merah-merah lagi. Oh, saya borong ya, masukin truk. Di tengah jalan karena guncangan ada semangka yang jatuh 3 biji. Putih semua, saudara. Putih semua. Marah orang Batak. Bang, kita kan sama-sama pedagang, tapi lu menipu gua. Apa bang? Itu semangka yang kau bilang merah-merah. Jatuh dari truk nih lihat, pucat semua. Orang Madura enak saja jawabnya. Bang, siapa yang jatuh dari truk gak pucat coba? Siapa? Jadi saya ingat itu sesuatu ya. Gua ngaku orang Surabaya aja deh. Surabaya. Tapi betul saudara. Di daerah kita dibentuk. Di daerah kita belajar rendah hati. Terapi saya kadang-kala saudara. Saya suka nyanyi lagu-lagu zaman saya masih kecil. Kadang-kala istri saya suka jengkel. Nyanyilah saya saudara. Desaku yang ku cinta. Kayak ada sesuatu. Tahun 2007 saya mendadak disuruh bicara di hadapan Baha'i Community. Orang Iran tapi agamanya bukan Islam. Baha'i.
yang agamanya itu kayak lingkungan hidup. Ngapain? Saya bilang, bisa nggak saya presentasi di gereja? Enggak. Panitia udah tetapkan di komunitas ini. Wih, mau ngomong apa saudara? Ngomong apa? Tuhan ingatkan saya, kenapa lu nggak nyanyi aja? Desaku yang kucinta. Lalu kau bilang perdamaian itu dimulai dari desa. Pohon bambu. Kenapa pohon bambu diterpa badai tidak tumbang seperti pohon beringin? Weh, nyanyi saya. Nyanyi saya. Apa yang terjadi kayak di stadion penyanyi terkenal nyanyi more, more, more. Oh, wah, saya bersyukur. Karena saya nyanyi. Iya, kenapa saya malu ya? Saya orang Madura ya. Nyanyi saya sudah. Bula paneka di orang Madura. Atau orang Sorgojo di ajualan soto. Ajualan soto Madura. Ajualan soto Madura. Jadi saya tuh apa sih? Mending sekali, berkali-kali. Soto Madura di saya nomor setong. Campur kecap di kalaban lontong. Waduh, saudara. Tidak ada daerah yang bagus, saudara. Tapi mengucap syukur kita. Aduh, Tuhan temparan. Tapi saya juga pernah di daerah-daerah yang lain. Balai Berkuah, Kalimantan Barat, saudara. Ada satu kampung pakaian cuma satu, sehingga di situ rawan kusta. Waktu ada 4 pasangan diberkati, nangis saya. Rok mantennya gantian. Pulang Jakarta saya gedor teman-teman saya. Rok kawin lu masih ada nggak? Nes lu menghina gue ya. Gue itu nggak punya duit. Gue tuh rok kawinnya nyewa. Wah. Makan. Tapi sudah luar biasa. Di Balai Berkuah itu KTP mereka itu sudah. Agama kalau yang Kristen nggak ditulis Kristen, ditulis GBI. Coba bangun gedung semua sendiri, asrama sendiri, dan bertambah di daerah. Maka betul gereja kalau bisa harus punya misi. Gereja. Nah, saudara, daerah itu. Yesus selalu kadang-kadang punya masalah dengan daerah. Waktu Yesus berhadapan dengan perempuan berdosa, itu daerah yang basisnya sinagognya kuat, orang Yahudinya kuat. Roh pilih kasih, roh curi gisin, roh perbedaan. Tidak boleh ada. Yesus berkata kepada perempuan itu, adakah di antara mereka yang merajam engkau dengan batu? Tidak ada. Kalau gitu, aku pun tidak mengampuni. Sementara tidak ada pengampunan untuk pria-pria yang mau merajam dia dengan batu. Yesus cuma sibuk menulis di tanah, seolah-olah dia mau mengabarkan kepada yang arogan, pada yang sombong itu. Wanita ini berdosa, wanita ini pelacur murahan, tapi ia punya titik tembus sampai surga. Sementara kamu yang sombong-sombong rohani, yang merasa lebih dari yang lain, kamu cuma sampai di tanah, rest in peace, sampai di sini. Dan waktu Yesus disalib, ternyata ada beberapa wanita yang ditebus. Dan wanita-wanita itu saling berunding dan berkata dalam hati, I thought it was only me. Tak kira cuma aku yang bobrok. Tak kira cuma aku piala bergilir itu. Tak kira cuma aku wanita murahan itu. Apa? Diampuni, disembuhkan, dan
banyak gereja berdiri. Perempuan pendarahan itu mendirikan gereja. Yang najis itu ditebus. Kita semua, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara? Apa yang kita lakukan? Berdoalah untuk kotamu. Berdoalah. Berdoalah dengan perasaan khusus seperti ini rumahku. Tuh, anak-anak saya berdoa. Ya. Jangan kamu keluar air mata. Jangan saudara serius. Kalau suamimu digondol gombel, saudara, wah, doain dia tenanan. Doa kan. Cara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini negara. Privacy kita. Saya agak galau, saudara. Indonesia lagi perang dengan India. Rebutan satu pulau di Kadaman. Yang bela Indonesia Rusia. Yang bela India, Inggris, Amerika. Amerika itu negara saya kedua. Hampir tiap tahun saya ke Amerika. Wah, saya galau. Mana ya? Dunia ini. Dunia, kalau bahasa Yunani, kosmos, the world. The world. Tapi kalau tanpa artikel, cuma kosmos, hidup kita, lingkungan kita ini. Gimana lingkungan kita ini? Tidak seperti dulu ya, mama. Ya. Saya suka main ke rumahnya yang itu namanya Mak Kewat yang jualan rujak cingur, saudara. Ya. Dulu ada juga Dokter Mo. Saudara, gereja, dunia. Maka ketika Yesus berkata, karena demikian Allah mengasihi dunia, dia pakai kosmos, lingkungan. Tidak selalu lingkungan besar, pribadi, tapi bebas dari dengki, bebas dari membesarkan diri, bebas dari sombong itu, saudara. Apa sih kita ini, saudara? Apa yang kita sombong? Tidak harus menjadi orang lain, tidak harus menjadi seperti orang lain. Kalau bicara iri, saya tuh iri, saudara. Dengan murid-murid saya, coba. Gilbert, itu murid saya, saudara. Waduh, kalau lagi perlu ilmu, perlu apa, Pak, aku tolong. Udah itu babai, udah. Erastus Sabdono, murid saya. Yosia Abdi Saputra, murid saya. Bahkan Pendeta Pujo pernah jadi murid saya, saudara. Secara duit, secara pendapatan, mereka jauh. Secara mobil, jauh. Kadang-kadang, iya. Aku kan guru ini murid. Tapi saya merasa happy. Banyak yang gak mereka punya. Sampai detik ini saya masih dipercaya untuk ngajar. Saya sudah melewati pensiun. Atasan saya, Pendeta Robi Chandra, lu gua perjuangkan ke menteri. Soalnya gak ada dosen yang segila lu. Gua perjuangkan. Ya udah saya buatlah jalanmu. Jangan membesarkan diri. Turut mau. Ada yang kecewa, saudara? Ada yang kecewa? Ada loh, saudara. Usia kadang-kadang tidak menghalangi orang lu tidak kecewa. Ada nenek-nenek kecewa, saudara. Pak, sampai puluhan tahun ini kita menikah. Aku ini kok nggak punya apa-apa. Mas-masan, perhiasan Leon tidak punya apa-apa. Suaminya tenang bilang, bukankah dari dulu Ma aku bilang apa? Hartaku satu-satunya di dunia ini
hanyalah Engkau. Dan dulu kau bilang apa? Susui pret, susui. Adalah, Pak, sampai sekian puluh tahun kita ini tidak pernah bulan madu. Kau tidak pernah ngajak aku kemana-mana. Betul, betah di rumah tapi pahit, Pak, sepi. Ma, masih ingat enggak kesepakatan orang tua kita dulu? Waktu ngelamar kamu, orang tua kita bilang apa? Bilang apa? Orang tua bilang, kalau sudah jodoh tidak akan pergi kemana-mana. Nah, kalau si guyu mulai loh ya aku, tenanan nih. Tidak akan pergi kemana-mana. Akhirnya rukun lagi. Nah, saudara-saudara, menjadi seperti diri lagi negara kita. Saya tutup dengan satu kisah nyata. Seorang rabai Yahudi bernama Sisai yang hidup di Anatoli yang sekarang ini Turki. Dulu dia dikenal rabi yang ceria, rabi yang selalu memberi jalan keluar, rabi yang selalu dicintai murid-muridnya. Sampai satu saat dia termenung, tercenung dalam pikirannya yang kusut. Tidak mau keluar kamar, sedih. Murid-muridnya datang. Guru, Bapak, kenapa Bapak sekarang sedih? Kenapa? Kenapa? Tidak ceria seperti dulu. Apa jawaban Sisai? Perhatikan saya. Sisai sang rabi ini menjawab, anakku, nanti kalau Tuhan memanggil aku dan Tuhan bertanya kepadaku, hei Sisai, kenapa engkau tidak pernah menjadi Musa yang berikutnya, the next Moses? Mudah aku menjawab, ya Tuhan Allah, aku tidak bisa menjadi Musa karena engkau tidak pernah memberikan roh kepemimpinan seperti yang kau berikan kepada Musa. Juga kalau Tuhan Allah bertanya, hei sisa nabi, kenapa engkau tidak pernah bisa menjadi the next Salomo, Salomo yang berikutnya? Aku akan mudah menjawab, ya Tuhan Allah, aku tidak bisa menjadi Salomo, the next Salomo. Karena kau tidak pernah memberi kepadaku roh bijaksana seperti Salomo. Tapi yang paling aku takutkan anak-anakmu. Kalau Tuhan Allah bertanya, hei sisa, kenapa aku tidak pernah menjadi sisa seperti dirimu sendiri yang telah kukodratkan, yang telah kurancang, yang telah kuberikan anugerah berlimpah-limpah. Kenapa? Kenapa saudara? Jawab. Mari kita bangkit berdiri bersama. Gangguan jiwa yang paling mematikan, membesarkan diri, dibuntuti yang tidak kalah menakutkan, rendah diri. Rendah diri berarti mencampakkan anugerah Tuhan. Dan ada yang bertahun-tahun sampai sekarang tidak bisa lepas dari rendah diri, tidak lepas dari rasa bersalah, tidak bisa lepas dari dengki, iri hati. Terakhir saya jarang mendoakan sakit badan, ngeri. Saya mengajar di LA, banyak pendeta-pendeta. Kau nggak bisa, kau nggak bisa, kecuali kau mengandalkan Tuhan dan berkata, pertolongan begitu ajaib. Di saat aku
tak sanggup lari. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. itu ajaib. Kau telah memikat hati, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Siapa yang dikejar-kejar rasa bersalah seumur hidup? Siapa yang tidak bisa mengampuni? Siapa yang selalu membesarkan diri? Tidak ada tempatmu di surga kalau kau membesarkan diri. Siapa yang selalu mempersoalkan yang kecil-kecil? Sementara sang penebus mengorbankan dirinya, tidak pernah kau rewes. Siapa yang sampai sekarang jadi anggota jemaat cuma nuntut manfaat, apa faedahnya? Tidak pernah berkata, waktu aku berdiri, apakah aku bermanfaat dan aku berfaedah seperti Kristus. Angkat kedua tangan. Pertolonganku begitu ajaib, Kau telah memikat hati. pikat. Siapa yang sudah gak terpikat tadi? Di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tanganmu. itu tanganmu Detik ini ya bekerja mengolah hatimu. Detik ini ya bekerja mengerjakan keras kepala. pertolonganmu Tolonganku begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. siapa yang dilekati virus dengki, iri hati terhadap saudaramu yang berlebih, iri hati. Padahal kau tidak dikasih kekayaan, kau dikasih talenta, kau dikasih karunia, kau dikasih kaki untuk besuk. Siapa yang tidak pernah bersyukur untuk itu semua? Siapa yang tidak pernah bersyukur? Karunia-karunia rohani, pikiran, pertolongan begitu ajaib. Kaulah Memikat pikat hatiku. di mataku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, Yang tidak pernah terpikat lagi oleh Kristus, di situ tanganmu bekerja. pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat Pikat hatiku. di simak